Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali dengan keluarga dan saudara seiman di dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan sajalah kita dapat menjalani kehidupan sampai hari ini. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita dan kita tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mari kita sama-sama mengingat kembali ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Biarlah ayat ini mendapat menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan Sang Roti Hidup. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di lautan gelap, setiap saat waktu pada Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di dalam rahmat-Nya. Ku akan menyatakan Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di dalam naungan rahmat-Nya. Ku takkan nyatakan Bapa Surgawi memeliharaku. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Kita semua sudah diberikan firman Tuhan mulai minggu yang lalu, yang menjadi ayat hafalan kita. Namun kita mulai dengan doa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih malam ini kami boleh kembali bersekutu di dalam doa secara online. Kiranya roh Tuhan yang tetap bekerja di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami, menguduskan dan mengurapi hamba-Mu yang melayankan firman, dan memberkati segenap umat-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56, Tuhan Yesus bersabda demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar atau membaca istilah clickbait. Apa itu clickbait?
Nah, dalam dunia jurnalistik atau media, baik itu media cetak atau media online, biasanya clickbait itu adalah merupakan sebuah paparan topik atau judul berita yang memiliki daya tarik, seolah-olah kontroversial. Ya, tujuannya apa? Supaya menarik perhatian untuk orang meluangkan waktu membaca berita tersebut atau mengikuti berita tersebut. Dan setelah membaca dan mengikuti, tentunya ada kredit poin yang diperoleh oleh si pembuat berita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita menelusuri Alkitab, Tuhan Yesus di dalam cara menyampaikan pengajarannya, dia adalah orang yang paling jago membuat clickbait dalam tanda petik. Ya. Dia menyampaikan dalam bentuk perumpamaan, cerita-cerita, ilustrasi, atau memakai kata-kata yang kadang-kadang menurut pandangan orang kontroversial, tidak masuk akal. Bahkan tidak sedikit, seringkali Tuhan Yesus juga menggunakan dirinya sendiri sebagai alat peraga. Bukan untuk mengecoh, bukan untuk menjebak, bukan juga untuk menyesatkan, tapi tujuannya adalah ingin menyampaikan kebenaran itu secara utuh dan diharapkan orang bisa memahami dan menghayati secara lebih mendalam apa yang dia ajarkan kepada umat manusia. Nah, saudara, di dalam perikop bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-6, terutama ayat 56, Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku." Saudara, apa kesan saudara ketika mendengar atau membaca kalimat Tuhan Yesus ini? Kalau kita menarik kalimat itu saja dan kemudian melepaskan dari isi kisah daripada perikop secara utuh, kita bisa terjebak kepada pengertian yang salah kaprah. Bahkan kita mungkin bisa menuduh Tuhan Yesus mengajarkan ajaran yang mengerikan, mengajarkan hal yang bersifat kanibalisme. Mosok sih orang suruh makan tubuh dan darah Tuhan Yesus? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengikuti rangkaian khotbah kita selama beberapa minggu berturut-turut ini, paling sedikit 4 minggu sudah kita lewati, perikop bacaan yang menjadi sorotan kitab Injil adalah dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15, di sana dikisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus mempedulikan orang yang jumlahnya 5.000 orang laki-laki plus perempuan dan anak-anak. Ada yang bilang mungkin bisa 10.000, bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, pada waktu itu mujizat terjadi ketika mereka dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan terlantar. Tuhan Yesus mempedulikan mereka dengan cara apa? Menjadikan 5 roti dan 2 ikan
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan masih ada bonus kelebihan sebanyak 12 bakul. Nah, saudara, itu diawali dari cerita itulah. Maka respon dari para pengikut yang berbondong-bondong jumlahnya 5.000-an orang itu. Mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Dengan harapan mereka kapan saja butuh makan, butuh minum, tinggal minta Tuhan Yesus melakukan keajaiban serupa itu. Nah, saudara, kisah ini kemudian dikaitkan dengan peristiwa masa lampau nenek moyang mereka, bangsa Israel. Ketika mereka berada di padang belantara dalam perjalanan dari Mesir sampai ke Tanah Perjanjian selama kurun waktu 40 tahun. Mereka tidak bercocok tanam, mereka tidak bekerja untuk melakukan usaha, menghasilkan income. Tapi mereka dipenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan makan mana yang turun dari Tuhan sendiri. Nah, saudara, terkait dengan itulah akhirnya Tuhan Yesus sampai pada ayat yang ke-35 mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti yang aku berikan, dia tidak akan lapar. Dan barang siapa minum dari apa yang aku berikan, dia tidak akan haus." Nah, saudara, murid-murid pada waktu itu tentu semakin penasaran, semakin pengen tahu, semakin pengen melihat hal-hal apa lagi yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, bicara mengenai roti, makanan, dan minuman, yang notabene itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling mendasar. Siapa yang tidak mau dipenuhi? Siapa yang tidak mau dipuaskan? Siapa yang tidak mau dikenyangkan? Apalagi tanpa harus bekerja lelah-lelah. Namun demikian, Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam rangkaian bacaan lebih lanjut. Bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang mengenyangkan secara jasmani, tapi makanan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh kepuasan? Tuhan Yesus memang roti hidup. Dialah yang memberikan kepuasan yang sejati. Kemudian dia mengajarkan lebih lanjut. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hanya berfokus atau menarik kalimat itu semata-mata, terpisah dari perikop sebelum dan setelahnya, tentu kita bisa salah paham, bisa terjebak kepada pengertian seolah-olah Tuhan Yesus meminta tubuhnya dipecah-pecah atau dipotong-potong untuk dimakan dagingnya, darahnya diminum. Bukan itu. Memang Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang sifatnya simbolik. Bahkan bagian ini juga yang akhirnya di kitab yang lain dikatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Perbuatlah setiap kali kamu makan dan minum untuk menjadi peringatan akan aku. Ini berbicara mengenai pengorbanan Kristus di kayu salib. Tubuhnya yang dicabik-cabik, dipecah-pecahkan untuk dikorbankan karena dia mengasihi umat manusia yang berdosa. Darahnya dicurahkan
karena ingin kita orang yang percaya kepadanya dikuduskan oleh darah Kristus, dibasuh oleh darah Kristus, dan kita dihantar kepada kehidupan yang kekal. Nah, saudara, kalimat yang berikutnya di dalam ayat tadi, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maksudnya apa? Dia ingin menegaskan, kalau kita hidup di dalam Kristus, makan tubuh Kristus, minum darah Kristus secara simbolis, kita boleh menikmati persekutuan dengan Dia. Hidup kita sepenuhnya dijamin oleh Dia. Kita juga akan terus bergaul dengan Dia. Kita juga akan terus menyatu dengan Dia. Kita juga akan terus mengingat Dia. Menaruh perasaan, hati, pikiran seutuhnya di dalam Dia. Dengan demikian kita juga akan menikmati kebahagiaan dan kepuasan yang sempurna. Dan hanya pada Kristuslah satu-satunya jaminan yang sejati. Karena apa? Karena Dia adalah roti hidup. Dia adalah air hidup. Dia adalah yang memberi kepuasan secara sempurna. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu sendiri, tubuh-Mu sudah dicabik-cabik, dipecah-pecahkan, disalibkan, darah-Mu sudah dicurahkan untuk memberikan jaminan penebusan dan keselamatan bagi kami orang-orang yang beriman kepadamu. Teguhkanlah kami untuk terus setia mengikuti Engkau, menjalani kehidupan ini sepenuhnya di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk renungan firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari di depan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita angkat satu pujian, Kau telah memilihku. Bukan suatu kebetulan kalau pada saat ini kita dapat duduk diam di hadapan Tuhan dan bersyafaat bagi negara dan gereja kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan telah memilih kita untuk dapat melayani Dia, satu-satunya yang layak ditinggikan. Biarlah lagu ini juga menjadi doa kita untuk menjadi bait sucinya Tuhan, yang kudus dan yang tidak bercela.
Bapak Ibu, pada saat ini sebelum kita berdoa, mari kita tenangkan hati kita. Kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Lepaskan beban pikiran, pekerjaan, kelelahan, atau apapun yang menjadi kekhawatiran pada hari ini. Mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Engkau, Allah Sang Roti Hidup. Saat kehidupan kami tak selalu berjalan mulus, Tuhan tetap menyertai dan memberikan kami kekuatan. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau, Engkau berjalan bersama kami dan selalu bersama-sama dengan kami. Bapa, saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita doakan untuk Presiden Jokowi, jajaran menteri, pemerintah pusat dan daerah yang tengah bekerja keras untuk menghadapi pandemi ini. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan di segala bidang yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Kami terus mendoakan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi serta jajaran menterinya, setiap kepala daerah, agar dapat menjalankan pemerintahan di daerahnya dengan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, dan keadilan, supaya mereka bisa menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu. Satukan hati kami dan para pemimpin bangsa kami, agar dapat bersatu dalam membangun bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia melalui penanganan warga yang terpapar virus COVID, penyebaran distribusi vaksin yang merata, juga bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk penanggulangan pengendalian pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah pusat dan daerah agar dapat bersatu dalam membenahi komunikasi, administrasi, ataupun data yang berkaitan dengan pandemi ini. Tuhan juga berkati untuk ketersediaan akses rumah sakit, vaksin massal yang mudah diakses, pasokan ketersediaan distribusi vaksin, dan juga bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Tuhan berkati setiap individu yang menjalankan dan terlibat di dalam proses ini, agar dapat menjalankan amanat yang diberikan dengan baik, tidak mencari keuntungan sendiri yang menyebabkan kerugian orang lain. Berikan mereka hati yang melayani dan takutnya akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk pendidikan dan generasi penerus bangsa ini.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk adik-adik kami dan anak-anak kami. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak kami yang saat ini sedang bersekolah ataupun kuliah. Berikan mereka kesadaran untuk terus belajar dengan baik dan penuh tanggung jawab, walaupun kegiatan bersekolah ataupun belajar dilakukan di rumah. Kami mohon berikan hikmat kepada guru-guru dalam mendidik anak muridnya. Walaupun tanpa kegiatan tatap muka, mereka tetap kreatif agar dapat mendidik generasi penerus bangsa kami. Berikan kemampuan juga kepada orang tua yang kesulitan untuk mendampingi anak-anaknya belajar dan membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Berikan juga kelancaran dalam kebutuhan akan jaringan internet dan alat penunjang pendidikan. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk 3 pokok doa berikutnya, mari kita sama-sama buka suara untuk berdoa. Apabila Bapak Ibu mengikuti persekutuan doa ini bersama keluarga, mari bergandengan tangan dengan anggota keluarga Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu juga boleh bergantian dalam memimpin doa syafaat di dalam keluarga. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita doakan untuk keluarga besar kita GKI Kanaan. Kita doakan hamba Tuhan, majelis jemaat, dan pengurus komisi. Mohon Tuhan memberikan hikmat untuk pengurus gereja Tuhan di mana kerohanian kita boleh bertumbuh. Bapak Ibu boleh menyebutkan satu persatu nama hamba Tuhan, majelis jemaat, dan pengurus komisi yang diketahui di dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Pokok doa yang kelima, mari kita berdoa untuk jemaat, saudara, sahabat, atau orang yang kita kenal yang sedang dalam kondisi lemah tubuh. Mohon Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera. Kita juga mohon Tuhan berikan kita kepekaan untuk dapat menolong kebutuhan mereka. Jika saudara mengetahui nama mereka, dapat menyebutkan mereka di dalam doa saudara. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang terakhir, mari kita saling mendoakan untuk keluarga kita. Kita doakan suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara kita. Kita doakan apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan di dalam keluarga. Apakah itu kesehatan, pekerjaan, ekonomi, pendidikan,
atau mungkin hubungan kita dengan keluarga. Atau mungkin apabila ada yang belum percaya Tuhan, mari kita doakan bersama. Kita bawa pergumulan keluarga kita di dalam doa kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita mohon pertolongan Tuhan agar pergumulan dan permohonan kita ini akan dijawab pada waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk doa-doa syafaat pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menjaga dan memelihara kami, dan kami menyerahkan hari-hari di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Tetaplah hidup sehat, hidup semangat, dan menjadi saluran berkat Tuhan. Sampai jumpa di persekutuan doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.